Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Bab 10. Mereka berenam memakan dengan hikmat, dengan sesekali mereka bercanda dan menggoda satu sama lainnya. Kasihan si Akti Azam, sudah naksir kamu tapi kamu cintanya sama tuh orang. Goda Intan pada Naina. Emang siapa yang ditaksir sama Mbak Naina? Pipit penasaran dengan pria yang ditaksir dengan teman satu alumninya itu. Kepo ya, ndak baik loh kepo-kepo. Ledek Intan pada Pipit. Ih, Intan mah, kan kepo itu sifatnya manusiawi tahu. Elak Pipit. Hus, ndak baik gibah di depan orangnya. Salma mencoba menengahinya. Nah, tuh betul, gibah kok di depan aku sih. Tutur Naina yang merasa kesal. Tapi kalau gibah di belakang, orangnya ya ndak apa-apa sih. Sambung Salma yang tertawa, begitu melihat wajah cemberut Naina. Kamu ini ya, tak kira kamu belain aku, tapi ternyata kamu sama saja. Ketus Naina. Hehehe, Afwan, lah tak tahu. Salma meringis begitu Naina terlihat kesal saat dirinya mengerjainya juga. Naina tak menjawabnya, ia kembali fokus lagi pada makanannya itu dan tidak menggubris perkataan teman-temannya itu. Oh iya Nay, habis ini kamu mau lanjut atau langsung kerja Nay? Tanya Yuni pada Naina. Aku belum tahu, maunya sih bantu-bantu Abah di toko. Tapi waktu itu Abah aku minta untuk lanjut kuliah, jadi aku masih bingung. Naina dilema akan keputusannya. Emang kalau kamu mau lanjut kuliah, kamu mau lanjut di mana? Timpal Marwah. Pengennya sih di universitas dalam negeri aja. Sahut Naina. Kenapa kamu tidak coba ikut program beasiswa studi Universitas Madinah saja? Usul Salma. Betul tuh Mbak, kenapa tidak coba saja? Timpal Pipit yang menyetujui usul Salma. Iya, naikkan bahasa Arab kamu bagus dan kamu juga cepat hafalnya. Aku yakin kamu pasti bisa keterima di sana. Dengan semangat Intan membujuk temannya untuk mengikuti program beasiswa. Entahlah, aku tidak tahu. Nanti saja aku diskusikan lagi sama Umi dan abahku maunya gimana. Aku manut saja. Sahut Naina yang pasrah akan keputusan orang tuanya nanti. Ya sudah, apapun keputusanmu, kita semua tetap mendukung kok. Di dalam negeri juga tak kalah bagus sama yang di luar. Salma memberi kata bijak dan dianggukkan oleh semua teman-teman Naina. Nay, aku minta nomor ponsel kamu ya. Nanti kita bisa saling tanya kabar kan? Ucap Intan yang meminta nomor ponsel Naina. Oh, boleh kok. Bukannya kita sebagai sesama muslim harus mengeratkan tali silaturahmi bukan? Tutur Naina yang tersenyum. Yang lain melihat senyum manis milik Naina merasa minder. Kenapa mereka bisa bilang senyum Naina saat ini manis? Sebab semua saat ini tidak menggunakan jadarnya karena ini kawasan pondok santri putri. Masya Allah Nay, senyummu bikin aku meleleh. Andai aku cowok, pasti aku udah jatuh hati sama kamu. Ucap Marwah yang merasa kecantikan Naina sangat berbahaya. Alhamdulillah, maha puji Allah. Sahut Naina bila ada yang memuji kecantikan yang ia punya. Dan setelah itu dia juga langsung beristighfar di dalam hati. Memohon ampunan kepada Sang Pencipta, meminta kepada Allah SWT untuk dijauhi sifat jelek yang ada dalam dirinya saat mendengar pujian orang terhadap dirinya. Ayo kita selesaikan ini semua dan bersiap-siap untuk sholat zuhur. Setelah itu kita kan harus berkemas untuk pulang. Tugas Yuni yang merasa waktu zuhur sudah mulai dekat. Iya ayo cepat-cepat selesaikan makanan ini dulu. Timpal Salma yang membenarkan perkataan Yuni tadi. Akhirnya setelah sholat zuhur dan setelah itu mereka semua berkemas untuk membawa pulang semua barang-barang yang selama ini mereka bawa dari rumah ke pondok. Dan sekarang mereka bawa lagi untuk dibawa pulang. Astagfirullah, ya Allah, ya Karim. Mar, kamu mau mondok atau mau ngungsi sih? Gila banyak banget bawaan milikmu. Celetuk Salma sambil menghitung berapa banyak bawaan yang dibawa oleh teman asramanya itu. Hehehe. Aku juga tidak sadar ternyata sebanyak ini yang aku bawa. Sahut Marwah dengan cengengesan. Ia merasa malu sebab cuma dirinya sendiri yang barangnya segitu banyaknya. Yang lain mendengar jawaban Marwah hanya menggelengkan kepalanya. Sebab sudah dipastikan mereka harus gotong royong membantu temannya yang kesusahan. Makanya jadi orang jangan maruk. Susah, tanggung sendiri, jangan ngajak yang lain. Cibir selfie yang langsung melongo pergi tanpa memikirkan perasaan orang lain. Sabar Mar, sabar. Banyak-banyak istighfar saja ya.
Intan mencoba menenangkan Marwah yang hampir tersulut emosi oleh teman seasramanya itu. Astagfirullah ya Allah, ampunilah dosanya. Kalau bisa, masukkanlah dia ke neraka sekalian. Celetuk Marwah yang mendapat tawaan dari yang lain. Sama saja itu bohong dong sayang, kata Naina. Hi, sorry ya Nay, Aika masih normal kali ya. Jangan panggil sayang-sayang, jijai deh Aika. Canda Marwah yang berhasil membuat Salma dan Intan tak dapat lagi menahan tawanya. Naina yang mendengar candaan milik Marwah seketika langsung syok. Ia pun harus menghampiri Marwah dengan sandal di tangannya, bersiap-siap untuk menimpuk Marwah. Marwah yang melihat itu pun langsung berlari keluar kamar. Ia berlari kemanapun yang ia bisa untuk menghindari amukan Naina. Ia pikir Naina sudah tidak mengejarnya lagi, tetapi ia salah. Ternyata Naina tak menyerah, ia tetap mengejar Marwah. Marwah, jangan lari kamu. Sini kalau berani kita gelut, ucap Naina yang sedikit berteriak itu. Jangan Nay, aku mohon jangan nodai aku masih normal. Marwah malah semakin menjadi meledek Naina. Wah nih anak, minta aku ruqyah ya kamu? Sahut Naina yang masih mengejar Marwah dengan sandal di tangannya. Aksi kejar-kejaran kedua santri putri pun menjadi tontonan semua orang. Sebab mereka berdua tidak sadar bila mereka memasuki gerbang aula yang dimana masih ada banyak orang. Bahkan santri putra pun masih ada di sana untuk membantu membereskan aula yang mereka semua pakai. Astagfirullah, mereka berdua. Gumam Ustazah Latifah yang melihat kelakuan kedua mantan anak santrinya itu. Bukannya hanya itu saja, tapi mereka berdua juga tidak memakai cadar dan dengan suara yang terdengar sedikit berteriak. Sontak saja aksi mereka berdua dapat perhatian dari semua orang, bahkan Pak Yai Farid dan Punyai Farah. Naina dan Marwah, saya minta kalian hentikan kelakuan seperti itu. Titah Ustazah Latifah yang memakai speaker yang masih terhubung dengan listrik itu. Sontak saja, Marwah mendengar ucapan Ustazah Latifah menghentikan larinya. Dan Naina yang tak siap dengan mengerem mendadak pun alhasil gelagapan dan jatuh dengan menabrak Marwah. Innalillahi, ucap semua orang yang melihat kedua gadis itu terjatuh dalam keadaan tak biasa. Bagaimana tak biasa bila mereka menyungsep di selokan yang ada di pinggir aula, dengan posisi kepala Marwah ada di bawah dan kakinya ada di atas, sedangkan Naina sebaliknya, kaki sebelahnya masuk ke dalam selokan yang satunya lagi di atas, dengan badan dan kepala mencium kaki Marwah. Semua orang pun menahan tawanya begitu melihat posisi mereka berdua, dan Ustazah Latifah pun lekas menghampiri kedua orang yang jatuh itu dan disusul semua orang. Ya Allah ya Karim, Naina, Marwah. Ustazah Latifah menarik napasnya untuk menetralkan emosinya. Kalian mau cosplay jadi apa sih dengan posisi kayak gitu? Ejek Ustazah. Cosplay jadi ubur-ubur bisa tidak Ustazah? Tanya balik Marwah yang masih dengan posisi seperti itu. Nay, bangun apa? Betah amat kamu nyiumin bau kakiku. Celetuk Marwah yang dengan sukses membuat semua orang tertawa mendengarnya. Aku malu Mar, ini semua gara-gara kamu, ucap Naina yang menyalahkan Marwah. Loh kok kamu jadi nyalain aku sih? Kan kamu sendiri yang nabrak aku. Aturan aku yang marah sama kamu. Elak Marwah. Kan gara-gara kamu yang berhenti mendadak, balas Marwah yang tidak mau disalahkan. Akhirnya mereka berdua saling melempar kesalahan masing-masing tanpa ada yang bangun dari posisinya itu. Kalian berdua masih ingin seperti itu sampai besok? Tegas Ustadz Fatir yang sedari tadi menyaksikan pertengkaran mereka yang tak ada habisnya. Tidak Ustadz, sahut keduanya nada menyesal. Saat Ustadz Fatir ingin menjawab lagi, tiba-tiba saja ucapannya disela sama orang tua Naina yang mencari keberadaan anaknya itu. Astagfirullah dok, bekik Pak Iman dan Bu Umayyah begitu melihat kondisi kedua gadis itu. Umi, tolong bantu Nana. Nana malu tidak pakai nikab sekarang. Tutur Naina yang sedari tadi masih menundukkan wajahnya, bahkan ia harus bertahan dengan bau terasi milik temannya itu. Bersambung, lanjut di bab 11 ya.